hari ini anak-anak kita tumbuh di dua dunia, yakni dunia nyata dan juga dunia digital. Nah, di ruang digital mereka belajar, bermain dan juga bersosialisasi. Tapi di ruang yang sama ada resiko seperti grooming, cyberbullying dan juga kekerasan berbasis digital yang sering datang tanpa disadari. Nah, di podcast episode kali ini kita akan membahas soal perlindungan anak di ranah digital. Mulai dari perspektif kebijakan, pemerintah, praktik dan juga temuan lapangan, serta langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di ranah keluarga. Hari ini sudah hadir bersama kita ada PLT Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Pak Indra Gunawan. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Untuk pertama kalinya Pak Indra bergabung bersama kita. Sahabat perempuan dan anak, kita juga sudah kedatangan senior spesialis perlindungan anak dan advokasi dari Chat Fund Indonesia, yakni Mbak Reni Rebeka. Selamat datang Mbak Reni. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu dan Bapak soal perlindungan anak di ranah digital. Kita akan mulai dari Chat Fund terlebih dahulu. Kita mau tahu selama ini kan Chat Fund sudah sering turun ke lapangan, tentunya sudah banyak sekali praktik-praktik baik yang dilakukan, yang bekerja langsung bersama anak, keluarga dan juga komunitas. Nah, Mbak Reni, dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti apa sih resiko anak di ruang digital ini berubah? Tentunya Chat Fund mengikuti dinamikanya seperti apa? Gimana menurut Mbak Reni? Ya, makasih Mbak Upi. Saya perkenalkan dulu ya sedikit. Jadi Child Fund Internasional di Indonesia, kami adalah internasional NGO yang bekerja di 8 provinsi, di 32 kabupaten kota, dan di dalam kerja kami itu mendampingi anak dan juga masyarakat. Nah, terkait dengan risiko online ya, kita bilang saat ini memang berubah Mbak Upi dan Pak Indra. Jadi pasca COVID itu kan kita semua masuk ya, dan bukan hanya di Indonesia kan, di seluruh dunia saya kira itu kan kita semua beradaptasi dengan kebiasaan. Orang bilang new normal. Jadi di satu sisi itu sangat positif ketika anak-anak menemukan bahwa internet ya itu banyak manfaat bagi mereka, tetapi juga kami menemukan lewat riset kami di tahun 2022 dari Juli sampai Oktober itu tentang resiko-resiko online. Jadi ini anak sendiri yang mengatakan kepada kami. Kami lakukan di 4 provinsi ya, dari di Jakarta, di Jawa Tengah, NTT dan di Lampung. Tadinya kami berasumsi bahwa anak-anak yang ada di kota besar seperti Jakarta itu dia akan lebih berisiko daripada anak-anak yang ada di rural atau di NTT atau Lampung. Karena kan sinyal ya, kadang-kadang mereka saja mau sinyal nih ada 1-2 aja masih lari-larian. Tapi ternyata asumsi kami keliru. Jadi dari riset itu kami menemukan bahwa baik itu di kota besar, di Jakarta, Jawa Tengah, dan di NTT dan di Lampung itu sama-sama. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan itu punya kerentanan yang tinggi, sama-sama berisiko tinggi untuk yang risiko digital seperti cyberbullying ya. Kemudian scam, bahkan mereka juga mengalami traffic tanda kutip ya. Jadi ada transaksi online lewat digital, dan itu dialami oleh anak-anak 10 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak remaja gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita melihat bahwa ada hal yang sedikit berbeda dalam arti gini. Jadi kami menemukan bahwa anak-anak yang di dunia nyata mereka itu mengalami bullying, ada kecenderungan bahwa mereka juga menjadi pelaku dan juga menjadi korban di dunia online. Jadi itu berubahnya di situ. Bahkan
punya double kerentanan ya. Jadi bukan saja di dunia online tapi di dunia nyata dia juga mengalami perundungan online gitu. Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara soal resiko tadi disampaikan ada cyberbullying. Nah, yang akhir-akhir ini mencuat ada juga chat grooming. Iya. Seperti apa Chat Van melihat ini? Iya. Saya kira itu menjadi salah satu resiko yang kita juga temukan ya. Dan itu memang anak-anak kita sangat berisiko. Kenapa? Karena ini kita bukan hanya bicara tentang bagaimana anak itu menjadi target, tetapi bagaimana anak itu dimanipulasi. Jadi kita melihat bahwa child grooming itu adalah terjadi karena ada relasi kuasa yang cukup besar, di mana dalam hal ini kalau kita bicara korbannya anak, maka ada juga orang dewasa, walaupun dengan anak juga bisa terjadi, Mbak. Jadi child grooming itu bukan hanya pelakunya orang dewasa, tetapi ada unsur manipulasi seseorang terhadap anak-anak yang kemudian dengan tujuannya supaya mendapat manfaat secara finansial ataupun secara seksual. Nah, kebanyakan memang secara seksual ya. Jadi kenapa gitu? Karena anak-anak tuh kadang tidak tahu ya. Karena orang tuh, kenapa sih anak tuh gampang sekali mendapat child grooming gitu ya, dia menjadi sasaran. Karena orang yang groomer ya, kita bilang pelaku ini, groomer ini, dia masuknya itu smooth, Mbak, dengan perhatian, dengan menawarkan kebaikan, sampai akhirnya kita bahkan orang dewasa tuh nggak aware. Kan orang tuh sudah baik, dan itu biasanya mereka sabar. Jadi bukan karena 1-2 kali aja bertemu, biasanya itu mereka membangun, namanya juga membangun relasi untuk manipulasi ya. Jadi jangka waktunya mereka bisa sangat sabar. Dan begitu anak sudah mulai percaya, nah itulah mereka mulai menerapkan jurus-jurus. Jadi mulai mengisolasi korban. Jadi korban sudah mulai merasa bahwa cuman dia nih, apa-apa saya harus curhat sama dia. Jadi dia mulai sengaja mengisolasi sampai kemudian si korban itu kemudian tidak sadar bahwa dia sudah masuk di dalam perangkap groomer ini. Iya. Tentunya ini menjadi perhatian serius kita semua ya, Mbak Reni. Nah, Pak Indra, kalau dari lapangan kita kan melihat berbagai resiko seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Reni. Tentunya resiko ini menjadi semakin kompleks, apalagi akhir-akhir ini mencuat banyak sekali permasalahan resiko-resiko kekerasan terhadap anak juga di ranah digital. Pak Indah, dari kacamata pemerintah, resiko apa sih Pak yang paling membuat khawatir untuk anak-anak di dunia digital sekarang, terutama kalau kita bicara soal grooming dan juga cyberbullying, dan bagaimana sih Pak pemerintah memandang hal ini? Iya, tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Mbak Reni ya, bagaimana proses gitu, dan termasuk juga sebenarnya anak bisa jadi korban, jadi pelaku, tidak hanya di dunia nyata saja, di dunia maya pun juga terjadi gitu ya. Dan tentu concern pemerintah, tentu ya tadi kalau kita bicara banyaknya resiko, bagaimana tentu kita melindungi anak-anak kita. Security pada anak-anak kita perlu kita tingkatkan. Bagaimana upaya perlindungan pada anak ini perlu kita tingkatkan bersama. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan antara tadi kalau grooming, bullying ini kan sebenarnya hampir ya spektrumnya hampir sama mungkin ya. Di satu ada unsur manipulatif gitu, kemudian juga ada mungkin awalnya juga dari hanya bercanda barangkali kalau bullying gitu ya, mengejek satu sama lain gitu ya, dan dianggap it's fine, biasa-biasa saja. Tapi kemudian pada suatu tingkat tertentu dia bisa kemudian menyebabkan anak atau korban merasa dieksploitasi dan sebagainya. Dan termasuk juga kalau kita bicara tadi grooming gitu ya, bagaimana tidak hanya oleh orang dewasa saja, bahkan anak dengan anak pun itu terjadi. Bagaimana anak dimanipulatif gitu ya, sehingga kemudian mereka ikut dan masuk ke dalam jebakan gitu ya. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua, bagaimana tentu pemerintah dan tentunya bersama masyarakat kita bersama-sama melindungi anak-anak kita dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentu kita tidak ingin itu terjadi kepada anak-anak kita. Oleh karena itu juga upaya-upaya preventif ini menjadi penting. Upaya-upaya kita bisa lakukan bersama antara
pemerintah, masyarakat dan juga berbagai pihak, saya rasa termasuk juga sekolah gitu ya, Bapak Ibu guru juga tentu perlu meningkatkan kewaspadaannya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tadi di ruang digital ini kadang-kadang kan sangat private gitu ya, anak-anak udah megang HP sendiri gitu ya. Ini yang mungkin juga perlu menjadi concern kita bersama, bagaimana kita juga perlu berkomunikasi dengan anak, mengajak anak menyampaikan apa yang dia rasakan dan sebagainya. Saya rasa ini juga upaya-upaya ini terus kita lakukan bersama. Di samping tentu perlu ada kebijakan ya, kalau di sisi pemerintah kan juga perlu memperkuat kebijakan, terutama di dalam perlindungan pada anak-anak di ranah digital tersebut. Iya, nah tentunya usia anak tuh masih perlu pendampingan banget ya Bapak dan Ibu. Mungkin belum punya kedewasaan untuk membuat keputusan secara rasional gitu, dibujuk apa langsung ya enggak, dia baik kok, seperti itu mungkin kalau dari perspektif anak-anak. Nah, kalau kita bicara soal resiko, tadi kita bicara soal resiko, nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih upaya pencegahannya. Nah, kalau dari Chatvan sendiri, Chatvan kan sering menyampaikan melakukan bahkan soal pendekatan child centered atau youth led serta literasi digital dan social emotional learning. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mbak Reni secara sederhana aja bagaimana pendekatan ini diterapkan di dalam program yang nyata? Seperti apa? Iya, jadi kami biasanya bersama-sama dengan anak ya, untuk melakukan identifikasi resiko, kita bilang. Jadi melakukan bareng dengan mereka, lakukan identifikasi resiko di dunia nyata, kemudian kita bareng-bareng lakukan juga di dunia digital. Nah, dari situ kemudian kita pilah-pilah nih, mana sih yang doable bagi anak dan remaja. Nah, kemudian mereka merancang tuh sendiri, Mbak. Oh, bagi kami bisa nih menggunakan digital sosial media kami, misalnya platform sosial media. Kami bisa membagikan bagaimana sih supaya cakap berinternet, itu satu. Atau kami bisa nih, karena kami punya kelompok-kelompok anak, maksud saya anak ya, jadi mereka sendiri tuh punya kelompok mereka, punya kelompok anak, terus kemudian mereka merancang kegiatan-kegiatan di mana mereka bisa ke sekolah. Jadi mereka bilang Voice Now Goes to School. Jadi Voice Now itu adalah kelompok anak yang mereka bangun sendiri, kemudian mereka pakai. Jadi mereka ke sekolah untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi baik itu yang di dunia nyata maupun di dunia digital, resiko-resiko apa yang mungkin dan bagaimana upaya pencegahan. Nah, satu yang kami belajar itu adalah anak-anak itu kan kalau kita sekarang bicara dunia digital itu mereka tuh sangat expert ya, gitu dibanding dengan kita gitu ya, karena mereka lebih sekarang tuh mereka benar-benar netizen gitu ya. Nah, jadi kami punya program yang namanya itu online safety ya, atau keamanan online yang kami adopsi dari salah satu negara Child Fund juga ya, di mana Child Fund juga beroperasi, namanya Swipe Safe. Nah, di dalam intervensi program ini kami kembangkan, jadi kami mengajarkan bahwa platform internet itu apapun yang kamu posting di internet itu akan berlaku selamanya. Jadi internet itu bersifat permanen. So jadi you need to think before you post. Itu tips-tips sederhana yang kami kasih. Atau kami juga mendorong mereka untuk tidak boleh loh asal hanya menerima pertemanan. Kamu harus cek. Jadi kamu pastikan bahwa sosial media kamu itu harus disetting untuk menjadi private, tidak publik. Jadi hal-hal seperti itu, termasuk kami juga mendorong mereka untuk menggunakan password. Bagaimana sih merancang password yang kuat, dan juga tidak boleh tuh asal hanya mengirimkan begitu ya, ada berita-berita gitu langsung dikirimkan tanpa cek dulu sumber informasinya. Jadi itu hal-hal sederhana di pencegahan yang kami lakukan. Setelah hal-hal yang tadi sudah dilakukan, best practice yang sudah dilakukan oleh Chatvan,
perubahan apa Bu yang paling terlihat antara anak, orang tua dan juga di sekolah Oh ya, kalau di setelah tadi ya diterapkan? kalau di orang tua menariknya mereka yang tadinya tidak tahu Mbak, jadi akhirnya mendampingi anak. Kamu lagi ngapain sih di online? Kemudian kami juga dorong mereka membuat parental control. Jadi mereka tuh punya handphone ya, tapi tidak tahu bagaimana nih anak saya lagi lihat apa nih. Nah itu jadi ada perubahan. Jadi orang tua yang tadinya cuek-cuek saja ya, tiktokan aja, kemudian juga mulai bareng anak-anak untuk melihat aktivitas online mereka, termasuk membuat parental control. Nah terus kemudian kita juga mendorong orang tua membuat batasan Mbak, jadi yuk kita bikin aturan di rumah yuk, untuk handphone itu hanya boleh 1 jam. Jadi itu perubahan-perubahan yang kita lihat dari relasi anak dan relasi orang tua. Kalau relasi antar anak, kemudian ya mereka saling mengingatkan, jangan asal sharing loh ya, sudah di privat belum sosial mediamu. Jadi itu hal-hal termasuk Mbak, termasuk kalau mereka menemukan, mereka menjadi korban gitu, kami dorong untuk tidak boleh dihapus, itu copy, screenshot itu menjadi bukti dan bisa dilaporkan. Kan dilaporkan bisa lewat Sapa ya, bisa lewat Sapa, terus kemudian juga bisa lewat platform digital itu sendiri. Nah itu yang kami dorong, itu hal-hal praktis lah ya. Sementara di sekolah kami juga latih, selain latih guru-gurunya, kami juga bersama dengan guru untuk membuat standar perlindungan anak di sekolah Mbak. Sehingga guru-guru juga, karena sekarang zaman digital ya, jadi apa-apa langsung share, tapi tidak tahu bahwa yang dia share itu ada nama lengkap sekolah, ada nama anak lengkap, yang kemudian bisa membuat orang lain di dunia luar sana, ini UPI sekolahnya di SD 1 loh ya, saya akan, jadi kita jadi target karena ketidaktahuan orang-orang yang terlibat. Jadi kita juga mendorong untuk tidak asal share foto, pastikan safeguarding di dunia maya itu dilakukan. Cek, recheck, jangan-jangan kita juga nih, misalnya ada anak-anak kita, harus pastikan tidak boleh ada nama atau identitas yang memudahkan orang lain itu identifikasi. Oh Reni tinggalnya di sini nih, Upi tinggal di sini nih, jam segini dia ada di sini nih. Karena itu tadi ya, internet kan kita ketemu dengan semua orang. Ya betul sekali. Ini ya yang mungkin kadang tidak kita sadari terkait batasan dan juga koridor. Ternyata sebenarnya kita lagi dimonitor nih. Ternyata lagi di sini ini dan yang lain sebagainya. Nah Pak Indra, menarik sekali tadi Mbak Reni menyampaikan soal batasan. Dalam konteks pengasuhan digital Pak Indra, apa sih arti batasan yang ideal menurut kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mungkin seberapa penting sih Pak literasi digital serta social emotional learning dalam mencegah kekerasan terhadap anak di ruang digital? Seperti apa Pak Indra? Iya, saya rasa kita perlu memperbanyak ya literasi digital tadi ya. Dengan hal-hal praktis tadi yang sudah disampaikan Mbak Reni tadi, bahwa banyak hal-hal yang privasi kita itu perlu kita lindungi, dan seringkali itu bisa jadi data ya, kadang-kadang ya orang bisa melihat gitu aktivitas kita, bahkan harian mungkin ya, bisa kelihatan kita kemana segala macam, apalagi itu kalau terjadi pada anak-anak. Ini kan juga sangat berbahaya juga gitu ya, apalagi diketahui orang lain. Nah saya melihat sebenarnya literasi digital ini adalah semacam benteng kita lah. Tadi sudah sampaikan banyak hal-hal praktis yang kecil-kecil yang bisa kita sampaikan pada anak, orang tua gitu ya, dan masyarakat tentunya, yang bisa kita bangun dari hal-hal yang kecil yang kemudian bisa melindungi anak-anak kita. Jadi saya melihat sebenarnya upaya-upaya literasi digital ini perlu kita lakukan secara terus-menerus, pekerjaan yang terus-menerus, karena memang tadi kan isu digital kan sangat cepat sekali berubah gitu ya. Jadi betul. Perkembangan di luar sana kan perlu juga diketahui baik oleh sangat dinamis juga. Dinamis ya, dan cepat sekali perkembangannya gitu. Baik anak, orang tua maupun juga masyarakat sekelilingnya juga harus tahu. Nah ini yang saya rasa menjadi penting untuk upaya paling tidak membentengi ya anak-anak kita, orang tua dan juga masyarakat terhadap tadi berbagai resiko yang tentu mengancam anak-anak kita. Jadi kemudian juga berbagai
pengalaman tadi ya dari teman-teman di NGO ini, saya rasa bisa menjadi bahan yang bisa kita terus kita kembangkan gitu ya, bisa kita sebarluaskan gitu ya kepada teman-teman di pemerintah, kabupaten dan sebagainya, untuk juga melihat gitu ya bagaimana upaya-upaya ini bisa kita lakukan dengan hal-hal yang bisa kecil, dan juga tadi kita bicara literasi digital gitu ya pada anak-anak kita, kepada orang tua dan masyarakat yang bisa merubah perilaku-perilaku yang ada di sekitar kita. Betul. Nah, tadi Pak Indah hampir closing nih. Kebetulan durasi juga. Ternyata kita, tinggal punya durasi sedikit. Nah, boleh nggak secara brief aja mungkin dijelaskan oleh Mbak Reni yang paling penting diketahui publik dan juga pembuat kebijakan terkait perlindungan anak di dunia digital. Temuan kuncinya seperti apa nih Mbak selama Chatfund berada di lapangan? Banyak ya Mbak, Singkat tapi yang saja, saya ingin bagi itu begini, seringkali kalau ada insiden seorang anak menjadi korban kekerasan di dunia digital, maka ada langkah yang biasanya mudah dilakukan oleh, saya tidak menyebut ini ya, adalah memberhentikan anak itu dari sekolah gitu loh. Nah, menurut saya ini yang harus dicermati, disikapi oleh kita, pemerintah khususnya, karena di satu sisi kan kita ingin memastikan bahwa hak anak ini terpenuhi ya, dia harus ke sekolah. Nah, perlu ada jembatan komunikasi dan juga dukungan psikososial pada si anak dan juga keluarga dan bahkan kepada sekolah, supaya anak ini dia mendapat layanan pemulihan ya secara integratif, sehingga dia bisa benar-benar harus bisa ke sekolah lagi. Jadi jangan sampai solusi yang kita berikan itu atau langkah respon yang kita berikan itu malah menimbulkan masalah atau membuat anak tidak bisa mendapat hak pendidikan yang lain. Jadi saya kira itu yang paling banyak ya. Yang kedua sih sebenarnya dukungan untuk dukungan psikolog gitu ya, itu sangat kurang sekali, karena itu juga kami temukan ya di UPTD PPA itu kan banyak ini ya, tidak banyak psikolog di Indonesia saat ini kan, rasionya juga mungkin kita tuh ada berapa kabupaten kota ya, bahkan itu tidak semua UPTD PPA itu punya psikolog. Jadi saya kira itu yang perlu merangkum teman-teman kader perlindungan anak, PATBM dan juga paralegal untuk sama-sama membantu. Nah, itu yang saya kira dua temuan krusial yang mungkin perlu di follow up ya. Di follow up. Iya. Terima kasih banyak Mbak Reni. Nah, kita ke Pak Indra. Pak Indra, tadi kita sudah mendengar banyak sekali best practice dari Chatfund Indonesia. Sekalian closing juga Pak Indra, bagaimana sih pentingnya respon integratif antara pemerintah dan juga masyarakat, dan juga mungkin nanti saya akan minta satu kalimat pesan, satu kalimat aja untuk orang tua dan anak terkait bagaimana kita melindungi anak di ranah digital. Silakan Pak Indra. Iya, saya melihat sebenarnya kuncinya tadi adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak tadi ya. Tadi Mbak Reni sudah banyak, tadi sebelumnya juga mungkin sudah disampaikan juga. Bagaimana peran keluarga, kemudian juga masyarakat, sekolah misalnya juga punya peran gitu ya. Kita sebenarnya tidak ingin ada kejadian tadi ya, ada korban grooming dan sebagainya, bullying dan sebagainya. Tapi kita juga sebenarnya sudah menyiapkan juga gitu ya. Tadi ada sarana-sarana yang nanti mungkin bisa kita jadikan tempat kalau ada korban yang terjadi, misalnya dengan teman-teman UPTD di daerah gitu ya, dengan berbagai tadi ada lembaga-lembaga profesi ya, dari psikolog, kemudian dari bahkan juga termasuk lembaga masyarakat ya, keagamaan, lembaga perempuan, lembaga yang pada anak ya, concern pada anak, dan banyak pihak sebenarnya bisa kita bangun kolaborasi sinergi untuk kita bersama-sama melindungi anak. Jadi saya melihat sebenarnya penting untuk terus membangun kolaborasi sinergi, termasuk ya saya rasa dengan teman-teman media gitu ya. Saya menjadi penting untuk terus kita menyebarluaskan gitu ya, menyampaikan kepada masyarakat bagaimana upaya-upaya kita yang perlu kita lakukan, terutama untuk melindungi anak-anak kita gitu. Jadi saya rasa kuncinya juga sinergi dan berbagai pihak
termasuk ya nanti perguruan tinggi, dengan dunia usaha juga. Saya rasa banyak kita perusahaan-perusahaan yang sahabat anak bisa kita ajak gitu ya. Saya rasa menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama. Di samping tadi ada kader di masyarakat ya, kita membangun ruang bersama masyarakat, ada aktivisme di tingkat desa, ini juga menjadi kekuatan kita bersama saya rasa. Terima kasih Pak Indra. Mungkin satu kalimat saja dari Mbak Reni untuk closing, pesan untuk orang tua dan juga anak-anak. Satu kalimat ya, susah banget ya. Oke, karena saya juga orang tua, yuk bertumbuh bersama anak dan tidak cepat-cepat menyalahkan anak. Jadi kalau kita bicara dunia digital itu baiknya kita bertumbuh bersama dengan mereka di dunia digital dan tidak buru-buru untuk menyalahkan anak. Jadi kita harus jadi ruang aman bagi anak untuk bercerita. Itu salah satu kunci untuk mencegah grooming juga. Yeay, terima kasih Mbak Reni dan juga Pak Indra. Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sahabat perempuan dan anak dari sisi kebijakan dan juga best practice dari Chat Fund Indonesia. Sahabat perempuan dan anak, obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa ruang digital tentunya tidak bisa dihindari, tapi bisa dijadikan lebih aman jika kita hadir bersama anak. Sekali lagi terima kasih Bapak Indra Gunawan, PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak, dan juga Mbak Reni Rebeka atas insight yang sangat berharga dan juga luar biasa tentunya. Semoga obrolan hari ini bisa membuka kesadaran kita semua bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah saja tentunya, tetapi juga keluarga, sekolah, dan juga komunitas. Sahabat perempuan dan anak, tidak bosan-bosan kita untuk selalu mengingatkan, jangan ragu jika kamu melihat, mendengar, dan juga mengalami kekerasan. Langsung saja hubungi hotline kita di call center Sapa 129 dan juga melalui WhatsApp di 08111 129 129. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast Sapa episode kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri, terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan sampai jumpa di podcast Sapa episode berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Ya.